Dewi Falevi dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Di materi ini saya akan membahas tentang terapi Islam, yaitu dari gerakan-gerakan sholat. Banyak sekali manfaat-manfaat yang berada di gerakan sholat. Mungkin sebagian orang belum tahu bahwa sholat itu bukan hanya gerakan atau sekedar wujud kita untuk beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Namun banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, termasuk dalam kesehatan di dalam gerakan sholat tersebut. Apa aja langsung kita bahas ya selanjutnya. Oke, yang pertama kita bahas dari pengertiannya sholat dulu ya. Secara etimologi, sholat itu artinya doa atau rahmat. Jadi sholat itu secara bahasa itu kita bisa mengartikan bahwa sholat itu adalah doa atau kerahmatan dari Allah, penghubung kita antara manusia, antara makhluk dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat inilah kita dapat berkomunikasi, kita dapat merenungkan, kita dapat mencurahkan seluruh rasa syukur kita kepada Allah. Dan secara terminologi, sholat itu adalah suatu perbuatan atau suatu ibadah yang dilakukan terdiri dari suatu ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pasti teman-teman sudah tahu kan ya. Jadi ada beberapa ucapan dan gerakan ataupun perbuatan yang dilakukan di dalam sholat yang diawali dari takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan, kedua tangan di sini, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kalian ketahui bahwa nantinya di yaumul qiyamah ada ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah sholat. Mengapa demikian? Kenapa sholat itu dipertanyakan? Kenapa sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah? Ialah, dan bagaimana sih kita bisa berhubungan dengan Allah gitu ya, dengan cara kita melakukan dengan gerakan, dengan niat kita juga karena Allah pastinya. Dan sholat tersebut adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi kalau kita memang khusyuk, kita tumaninah, kita memang berniat melakukan ibadah itu karena Allah, maka komunikasi itu akan ada. Jadi penghubung antara kita dengan Allah itu pasti akan ada dan akan kita rasakan manfaatnya. Lanjut ya. Sekarang kita akan membahas tentang anatomi gerakan sholat dan manfaatnya. Yang pertama yaitu takbiratul ihram. Yaitu apa sih manfaatnya takbiratul ihram itu? Ketika kita mengangkat kedua tangan di sini ya, ini akan melancarkan peredaran darah, nanti getah gening juga. Terus saat kedua tangan yang tadi diangkat, otot bahu akan meregangkan sehingga aliran darah kaya dengan oksigen, menjadikan lancar saat kedua tangan disedekapkan gini ya, disedekapkan. Terus dapat menghindari dari gangguan persendian, khususnya pada tubuh yang atas. Jadi bagian atas ini nanti akan bermanfaat banget untuk persendian-persendian kita. Yang kedua yaitu ruku. Apa sih manfaatnya dari ruku itu? Yaitu mencegah penyakit tulang belakang yaitu osteoporosis. Nah ini juga termasuk untuk yang sudah lansia ya, termasuk untuk lansia yang sudah berumur, itu sangat bagus banget kalau memang dilakukan dengan cara yang benar. Itu akan
mencegah penyakit osteoporosis. Terus ketika tangan ditumpukan kepada lutut, dan manfaatnya ketika tangan bertumpu pada lutut berfungsi sebagai relaksasi bagi otot-otot bahu hingga bawah. Ruku juga merupakan latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat. Itu untuk laki-laki, sangat bermanfaat sekali ya. Selanjutnya yaitu sujud. Manfaatnya sujud apa sih? Yaitu manfaatnya dapat memaksimalkan aliran darah dan juga sebagai oksigen ke otak. Berarti sebagai saluran oksigen ke otak dan mencegah tersumbatnya pembuluh darah di jantung dan juga dapat memompa getah bening kelenjar. Jadi kelenjar getah bening bisa dibilang itu. Ketika bagian wanita yang sedang sujud itu dapat menyuburkan dan memberikan kesehatan bagi organ kewanitaan serta mempermudah proses persalinan untuk ibu-ibu hamil, untuk wanita-wanita yang sedang hamil, dan menghindari posisi bayi sungsang. Sangat bermanfaat banget untuk para perempuan yang sedang mengalami kehamilan atau yang kadang ada permasalahan di daerah kewanitaan. Itu sangat bermanfaat banget dari posisi sujud ini. Duduk tasyahud awal dapat mengaktifkan kelenjar keringat yang dapat mencegah pengapuran dan osteoporosis. Jadi pengapuran dari tulang-tulang itu mencegahnya, dapat mencegah pengapuran dan osteoporosis tadi juga. Terus duduk tasyahud akhir yaitu manfaatnya untuk membakar pengapuran. Jadi membakar pengapuran yang terjadi pada cekungan kaki kiri agar syaraf seimbang yang berhubungan dengan syaraf mata sehingga konsentrasi akan meningkat dan terjaga. Jadi ini ketika duduk tasyahud akhir itu juga bermanfaat bagi mata. Kan saluran mata itu kan berada di kaki. Nah, itu juga bermanfaat bagi mata. Kalau ada kayak saya ini, kalau ada orain atau silinder, itu bisa mengurangi kayak pusing, kadang-kadang kan pusing ya di bagian mata ini. Nah, itu dapat dikurangi dengan cara ketika kita sholat duduk tasyahud akhir ini. Terus yang terakhir yaitu gerakan salam ke kanan dan ke kiri, membuat urat leher menjadi tertarik, dan ketika itu terjadi kelenturan. Jadi kainnya ini terjadi kelenturan, itu kan ditarik, jadi ditarik ke kanan terus ditarik lagi ke kiri. Nah, ini nanti akan menjadi leher kita lentur dan membuat urat leher ini menjadi rileks dan melancarkan aliran darah ke kepala ini. Gerakan ini juga mencegah gangguan pada saraf karena otot pada tulang leher yang tegang. Berarti ketika urat leher ini tegang, kalau ada benjolan, itu kan biasanya kan kayak sendi, tulangnya itu, ototnya itu menggumpal gitu ya. Nanti itu bisa dirilekskan, ketegangan otot itu bisa lancar, bisa luluh gitu. Terus lagi mencegah sakit kepala dan dapat membuat kita ini yang khususnya para wanita-wanita ya, wajah ini terlihat sangat kencang, terkencang sekali. Terus lebih terjaga, awet muda, itu juga bisa bermanfaat banget. Selain air wudhu itu, sholat pun juga dapat membuat wanita itu lebih cantik dan lebih indah. Oke teman-teman, bisa disimpulkan dari gerakan-gerakan sholat itu banyak sekali manfaatnya tadi ya. Dari takbiratul ihram, dari ruku, dari sujud, dari duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir dengan sampai salam. Nah, namun bisa dicatat atau digarisbawahi ketika kita ingin merasakan manfaatnya bagi jasmani kita dari sholat ini, dari gerakan sholat ini,
kita harus melakukannya dengan benar, dengan aturan-aturan yang telah dianjurkan. Jadi ketika kita mau sholat, ketika kita melakukan sholat, jangan terburu-buru. Niatkan, fokuskan, khusyukkan dengan lafal-lafal Allah yang benar dan jangan terburu-buru. Pasti nanti sekitar 30 hari ketika kita melakukan sholat satu hari selama 5 kali ataupun lebih, manfaatnya akan sangat muncul dan kita rasakan. Bukan hanya dari tubuh saja yang kita rasakan, namun kita akan lebih tenang, pikiran kita lebih fresh, lebih terjaga gitu ya. Jadi lebih merasa bahwa kita itu memang sehat bener. Dan untuk teman-teman yang kadang merasakan bahwa ketika kita sujud, ketika kita ruku itu merasakan pusing ya, kadang merasakan pusing yang kayak bumi ini kayak muter-muter gitu. Nah itu jangan dihentikan. Jadi gerakan sholat itu jangan dihentikan, nanti malah itu membuat statement atau sebagai alasan bahwa ya udah, ketika aku memang melakukan gerakan sujud itu sangat pusing, aku melakukannya dengan cara sholat dengan duduk, dengan berbaring, dengan terlentang. Itu jangan ya. Jadi kalau kita memang ketika melakukan sholat itu merasakan ada kejanggalan dari tubuh kita, atau kita merasakan bahwa oh efeknya tuh seperti itu, ini diteruskan. Jadi lamakan ketika kita sujud itu kadang bisa 5 detik, itu tambahkan di 10 detik, agar itu adalah proses aliran darah itu lancar. Jadi ketika aliran darah kita belum lancar, itulah efek kita pusing, kita agak kayak mau mual gitu. Nah itu adalah prosesnya menuju aliran darah itu lancar. Itu sangat bagus sekali. Jadi jangan dihentikan dan jangan membuat alasan-alasan kita tidak mau sholat, kita tidak mau melaksanakan sholat dengan lama-lama dengan khusyuk seperti itu. Oke, itulah sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan semuanya, dan semoga kita bisa mengamalkannya setiap hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.